Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر أبوائنا ضلال بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه بالدارين آمين. فصل بآداب المريد مع إخوانه وغيره من المسلمين إلى أن قال ومنها مؤاشرتهم بحسن الخلق وهو أن يعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من المحبة والشفقة وغير ذلك. وهذا جماع الخير وملاك الأمر ويكفي في ذلك مده الله تعالى نبيه قائلا فإنك لعلى خلق azim. Ini adab cara kepada teman. Di antaranya muasyaratu bisnul khuluq, mempergauli mereka dengan cara sebaik-baik akhlak. Mana dia wahwa an tu'amilahum bima tuhibbu an yu'amiluka bihi, yaitu memperlakukan seorang secara yang kita juga senang diperlakukan seperti itu, dan seperti itu. Jadi ayu amilu bima tuhibbu an yu'amilu, tidak dengan damai telik bagus li itu lagi telik bagus li dengan. Jadi harus be jantan teman itu ia tata gawe dengan antu amilan nasa bima tuhibbu antu ayu amiluka, antu amilan nasa bima tuhibbu ayu amiluka bihi. Pergaulilah, perlakukanlah seorang itu dengan apa yang kau senang diperlakukan seperti itu. Minal mahabbah, kecintaan, wasafaqah, kasih sayang, wa ghairi zalika, dan lain-lain. Wa hadza jima'ul khairi wa milakul amri. Inilah mengumpulkan segala macam perkara yang bagus, dari roh, jadi nyawa daripada milakul amri. Wa yakfi bidzalika madhullahi ta'ala. Cukuplah dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dia batukan milain baru. Jadi apa yang kita senang, begitu juga dia senang orang. Hadza jima'ul khairi wa milakul amri. Nah, kumpulan segala kebaikan dan memiliki segala perkara. Wa yakfi bidzalika madhullahi ta'ala nabiyahu. Cukuplah menjadi dalil kita bahwa Allah memuji nabinya dengan kata-kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini surat Nun kalau tidak salah. Jadi innaka la'ala khuluqin azim.
sungguhnya engkau adalah, hai Muhammad, pada tingkat atas gitu, dalam akhlak yang mulia, di atas akhlak yang mulia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Yang paling sempurna orang mukmin imannya, dan iman seorang mukmin, ahsanuhum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya, yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa qala ba'duhum martafa'a man irtafa bi kasrati salatin wala saumin wala mujahadatin wa inna martabil khuluqil hasani. Tidak bisa terangkat seorang itu karena terangkat banyak salatnya, banyak puasanya, banyak perjuangannya. Tapi al-ma'lum apa namanya, yang dilihat adalah akhlaknya. Orang bisa tinggi dengan akhlak. Ini bukan dengan banyak puasa, banyak sholat, banyak melelahkan diri, tapi yang irtafa'a bil khuluqil hasani, yang mengangkat dia dengan akhlak yang baik. Mana akhlak yang baik tadi itu kan? An yuhibbu an tuhibbu, ya, an tu'amilun nas bima tuhibbu an yu'amiluk. Kau pergauli orang sebagaimana kau senang dipergauли dengan dia. Perlakukan seorang dengan perlakuan yang kau senang dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu. Inilah akhlak yang bagus. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Ini ya, walaupun sedikit ni apa darah ilmu kena ni, walaupun sedikit ilmunya. Itu wa qalla ilmu, dia pentar lagu akhlak. Jadi dia nak dengan tak pentaran kecuali diilmukan, tapi kalau akhlak bisa dilihat. Kalau ilmu lama baru tahu benar alim atau tidak. Tapi kalau orang akhlak yang baik, langsung begitu jumpa sudah diketahui. Kan nanti lama kalau pintar dan tidak, kan lama dia baru diketahui anunya apa namanya, apa dia pintar atau tidak. Seperti cerita Syekh Ismail katanya, Mekah dulu. Ada tamunya, mereka anda tahu dia orang alim dah alim, pokoknya cubahan tereng sorbanan, woi alim balik baru di mana mangal hari kepir aja kan, dia sebelum datang hari kepir aja kan, telu jelo kan tambah itu. Terus lagi hari kedua lah dia yang terombang nasi isi syekh kan. Terus apa ni? Yakpuni. Sebenarnya yakpi ni dia kata yakpuni. Terus kapani yakpuni katanya. Dijawabkan kapani yakpuni. Hanya kapa daliluka ala annaka jahilun qauluka yakpuni. Cukuplah sudah menjadi dalil kebodohanmu. Kau katakan tadi adalah kata-kata yakfuni. Seharusnya yakfi
yakfi ni. Begitu mau ditambah nasinya, kau yakfuni, yakfuni. Jadi salah sarafnya. Fi'il mudhari'nya harus kapa yakfi, bukan kapa yakfu. Dari pembicaraan, kalau ilmu itu dilihat. Jadi yang pertama lihat adalah akhlaknya, yang bisa dibaca dengan mata, perasaan. Kalau ilmu kan setelah dikeluarkan oleh yang punya, baru kita tahu dia seorang yang alim. Wa hilmu wa tawadu'u, al-hilmu wa tawadu'u wa sakha'u wa husnul khuluqi. Bila habaran amin hana unil malik atasan no in qala al-Humay, qala al-Junaid, lompak sekali. Qala al-Humay Junaid arba'un, ya, tarfa'ul abda ila dar turfa'ul abdu. Arba'un tarfa'ul abda, jadi fa'ilnya adalah arba'un. Arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmu wa amaluh. 4 yang mengangkat seseorang ke derajat yang paling tinggi walaupun ilmu sedikit atau amal sedikit. Al-hilmu, sabar, santer sabar, dan halim, tidak cepat mengambil tindakan, dia berikan orang tempo. Halim, Allah SWT halim, tidak intiqam langsung dan berikan siksa langsung, undurkan dulu, sang lemak taubat, itu kan. Jadi halim. Jadi al-hilmu adalah sadidus sabri, wa tawadu'u, dan merendah, tawadu, wasakha, dan pemurah, wa husnul khuluqi. Sebenarnya kalau kumpulkan ini satu ini, ya. Ilmu juga kan sifat itu, tawadu juga sifat, sakha juga sifat, semuanya husnul khuluq ini secara kesimpulan. Jadi berarti anda dia kena husnul khuluqi yarfa'ul abda ila ala darajat. Itu kan husnul khuluq yarfa'ul abda ila a'la darajat, yaitu baik akhlak akan mengangkat orang ke tingkat tinggi. Karena ada kan arba'un kan yang, tapi yang 4 ini masuk pada yang terakhir. Sabar, merendah diri, dan pemurah. Itulah husnul khuluq. Sama dengan di kitab Imam Ghazali, di penggoda itu ada 4 katanya, ya. Al-khalqu, ad-dunya, as-syaitan, an-nafsu. Yang pertama al-khalqu, karena makhluk. Padahal yang 4 ini makhluk. Syaitan makhluk, nafsu makhluk, dunia makhluk. Karena al-khalqu dulu aja. Al-khalqu, ad-dunya, as-syaitan, an-nafsu. Padahal yang 3 ini masuk pada yang pertama. Nah itu juga ini, ya. Yang 4 masuk pada yang husnul khuluq.
Wa minha an tatawadda'a li ikhwanika. Di antaranya sifat kita atau cara kita kepada teman, merendah kepada temanmu. Jangan sombong. Innallaha wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak senang pada hambanya yang sombong. Muhtal, fakhur lagi, bermegah-megahan. Sehingga mungkin sudah ceritakan orang sombong itu parana jangan awas ni lanjut kayu sombong di tengah langan yang pakan ngagah dengan liwa juga kayu awas demit langok awas kan apa pun terkerai kan tanggung si kayu sombong lalu jauh dengar polisi awas ni baru cari tangkung dan robek isi menanam payah itu apa sikit bayar darat kepeng dan sida hendik pokok dah polisi taduk dari mentoros taduk kan doa tu dengan dakuk ni dia dakuk dia nak kecakat mu ni beliau kau apa ni awas ni badan diri terus kan itu you nonton nah ia sombong dia pak polisi ni dia dengar kena awas tahu dia beli mirik ni you pun bakatan payu dia terkalah badan diri nonton cekat nonton taduk doang dia beli nonton pukul diri terus kan ya kena onek kena awas ni tengah ni untung di selain onek berjuh ni alan ni tak dulu onek berjuh tu tahun berjuh onek lalu ni langsung kena wah tahun mu ni dia onek anu awas ni payu kendaitan si awas dengan kena awasan. Itulah akhlak yang takabur, sombong, tak senang Allah itu. Jadi sebaliknya adalah tawaduk yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa yang merendah karena Allah, dia sombong, dia sajum-majum, dia menunjang, betul-betullah mulai sifat. Man tawadda'a rafa'ahullah. Barang siapa yang bersifat tawaduk, merendah sebentar karena Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa fi nafsi saghirun wa fi nasi azimun. Itu tawaduk. Melihat diri kecil dengan orang semuanya besar. Kalau sombong, menganggap orang kecil, menganggap dirinya besar. Takabur itu kalau sarap bab tapaul itu ya. Takabbara ja'ala nafsahu kabiran wa laysa bikabiri. Membuat dirinya orang besar padahal bukan orang besar. Jadi itulah sombong, takabbur. Wa fin nasi azimun wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang bersifat takabur maka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa fi ayunin nasi saghirun wa fi nafsi kabirun. Dia anggap di mata orang dia kecil tapi mata dirinya dia besar. Para diembelik padahal tanggap kocet sedang. Seperti cerita bapa orang saya dulu. Naik motor, ke motor cara lain, dia naik motor pribadi.
Untuk bayar motor, ya beli truk, bis lagu mau beli doang. Naik motor, tamatan Mesir, copong diincar, pantalo, kesuruh, Pak, tuh askadi, angka mana Bapak? Aku tamatan Mesir. Ngonda hati dengan tamatan Mesir mentiur. Itu, tidak menggambarkan anunya badang diri kena menunjukkan din tahu arahnya merulagu ini. Tamatan Mesir aku jadi ketua guru jadi kiai ini langsung angka mentiur. Itu. Bahasa Said Muhammad Alawi Al-Maliki, saya berpakaian seperti ini bukan saya sombong, tapi untuk menghormati ilmu yang ada pada diri saya. Kemar baru menurunkan dia terhormati, musilin dia terhormati. Mana kata Ibnu Hajar, wajib seorang ulama itu pakaian ulama katanya, karena dia tempatnya akan diterima katanya. Seorang ulama wajib berpakaian seperti ulama. Malahan ada pendapat mengatakan wa yahrumu alal ulama ayal bisa yalbisu imamatal suki, makruh, haram bagi seorang ulama itu pakai sorbannya buruh ini. Artinya macam sorban buruh lainnya. Poter-poter otak pun upung kulkas. Keluar dulu. Ia singkah ulama misalnya itu merendah muruah kan. Menghilangkan muruah. Nah, dicoba. Mengapa Ibnu Hajar itu pernah dia coba? Ibnu Hajar pernah tawaf katanya di Ka'bah. Pakaian biasa lah. Biasa. Dia tegur orang, mungkin tawaf salantan, namun tegal-tegal Ka'bah cari ini tawaf. Udah, tak boleh gitu caranya tawaf, salah itu. Dia gubris ya. Lolos sudah. Ingat pakaian. Itu salah ini. Lalu salin pakaian ulama terus. Naik dengan tawaf menuntan Malik. Entah apa di kamu langsung terus terima. Padahal Yusaone itu kan karena pakaiannya. Di sana ada perpatuan terhadap seorang ulama wajib pakaian ulama baru diterima ini. Ini rasakan diri soalnya. Yang Imam Syafi'i mengatakan hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram wa rasisu dawbika la yazidu rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrim wa jadidu sawbika la yadurruka ba'dama takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Hasin siyabaka mastata'ta, baik-baiklah pakaianmu, bagus-baguslah pakaianmu semampumu. Fa inna ainur rijali, itu menjadi perhiasan ulama. Biha yu'azzam wa yukram, dengan itulah dia akan dimuliakan dan dihormati dengan pakaian itu. Warasisu taubika la yaziduka rif'atan, jeleknya pakaianmu itu tidak akan mengangkat dirimu kepada Allah kalau memang kamu orang yang jelek. Sebaliknya, wajadidu saubika la yadurruka ba'dama takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrum. Sedangkan baiknya pakaianmu itu tidak akan jadi apa-apa pada dirimu kalau kamu memang benar orang yang takwa. Yang tidak baik itu ngelabui. Itu yang ngelabui itu yang tidak boleh. Adapun kalau beneran dia orang gitu ya sudah.
Ya bukti sebelum waktu bersorban di Mekah, tak kriah si Batur. Ulama doang pakaian menti. Ya mudah-mudah sejari ulama. Jarang orang pakai sorban di Mekah itu. Zaman Wahabi jarang orang pakai sorban. Pakaian sorban beak, pakai berkelumur doang. Tapi zaman Syarif Hussein dulu, maka jamaah haji sebelum Wahabi dulu pakaiannya sorban karena Hadramaut. Datang Saudi jadi pemerintahan, berubah pakaiannya seperti itu. Jemaah haji beregal nuli, karena egal nu jadi unta tu, egal sin geteng unta egal nu. Itu karena Raja Saudi tu mengarut unta dulu, dulunya asalnya. Akhirnya seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan apa? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'ah. Uhibbus salihina walastu minhum. Saya senang kepada orang-orang yang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Merendah. Itu Imam Syafi'i pada imam. Dia katakan saya bukan soleh. Saya senang. Uhibbus salihina walastu minhum. Saya senang sama orang soleh-soleh itu, tapi walaupun saya bukan orang soleh, katanya. La'alli an ana labihim syafa'ah. Semoga saya bisa mendapat syafaah dari mereka. La'alli an ana labihim syafa'ah. Semoga saya bisa mendapat syafaat dengan mereka. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhum ma'asi. Wa akrahu, dan saya benci man tadi wa akrahu man tijaratuhum syafa'ah. Ini baru. Wa akrahu man tijaratuhum ma'asi. Saya benci pada orang yang usahanya itu maksiat. Artinya orang pekerja maksiat lah. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Walaupun saya sama-sama dalam kongsi barang. Itu. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Walaupun saya sama-sama jelek sama mereka lah. Itu artinya sama-sama pegawai saya, kata. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhum ma'asi walau kunna sawa'an bil bid'ah. Ada yang jawabnya dia terus. Tuhibbus salihina wa anta minhum. Orang lain. Hai Imam Syafi'i, kau mencintai orang soleh dan kamu juga termasuk golongan orang saleh. Tuhibbus salihina wa anta minhum. Muhibbul qaumi yalhaq bil jamaah. Muhibbul qaumi yalhaq bil jamaah. Tuhibbus salihina wa anta minhum. Muhibbus salihina yalhaq bil jamaah. Tuhibbus salihina wa anta minhum. Muhibbul qaumi yalhaq bil jamaah. Wa takrahu man tijaratuhum ma'asi hamaqallahu min tilkal bid'ah.
tuhibbus salihin wa anta minhum muhibbul qawmi yalhaq bil jamaah wa takrahu man tijaratuhum ma'asi hamakallah min tilkal bida'ah. Kamu menci orang-orang yang maksiat, dan mudah-mudahan kamu dipelihara dari kemaksiatan itu. Kita jawab sedengan jawab. Harap sedina jawab noja Imam Syafi'i dah. Apa ni? Aranya kemudian diwan syair Imam Syafi'i. Seandainya tidak tercela syair itu pada ulama, katanya dia, saya lebih pintar syair daripada Labid, katanya. Labid zaman dahulu, pujangga zaman Arab. Tapi malu dia. Dekat mana luit syair? Diwan Syafi'i namanya. Apa ni? Lihat dengan Nina tu. Innan nisa'a syayatina khuliqna lana fa na'udzu billahi min syarris syayatina. Wanita-wanita itu adalah setan, dibuat-buatkan untuk kita, katanya. Maka kami berlindung kepada Allah supaya terlindung dari kejahatan setan-setan itu, katanya. Karena minal jinnati wan nas kan an-nisa wa habailus syaitan. Ndek ngarang-ngarang. Memang betul ya, ada di dalam di hadis kan. Inna nisa habailus syaitan. Nisa itu kadang jadi alat setan, katanya. Minal jinnati wan nas kan di Quran. Dijawab oleh istrinya waktu dia dengar, apa katanya? Innan nisa'a rayahina khuliqna lakum fa innakum wa kullukum tastahi syammar rayahina. Innan nisa'a rayahina khuliqna lakum fa kullukum tastahi syammar rayahina. Imam Syafi'i ada kata sini. Wanita itu dibuatkan kemangi bagimu. Raihan itu kemangi bagimu. Kan kamu semua senang cium kemangi ini. Tentu kan. Itu jadi karena dia kak lain pegawai lain ni. Para itu setan kan ya, dengan banyak dalil setan punya dalil, walaupun dia katakan demikian Syafi'i kan dikannya ndek boleh dalil senina lagu kena je kan secara praktik kan. Itu dia katakan innan nisa arayahina khuliqna lakum wa kullukum tastahi sammar rayahina. Sungguhnya wanita itu adalah kemangi bagimu yang dibuat untukmu. Kamu semua senang mencium kemangi, itu yang harum-harum kan ini. Itu. Makanya wanita tidak boleh dia letak mamun pendat mamun pawon. Harus dia harum terus seperti minyak ya wangi kerja semama kena kerja dengan janda. Malahan dalam hadis mengancam iza ta'attaratil mar'atu wa tamsi amaman nasi liyasumu rihahunna pakana minazina kaza wa kaza fakanahu minazina kaza wa kaza. Nah itu aja di hadis, tapi hadis maknanya ini ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, wanita itu apabila ta'atarat
apabila wanita itu berharum-haruman, kemudian semua hidung laki menciumnya, mereo sama bislabu saja. Nah itu sengaja seperti itu dia kesana kemari, itu sama dosanya dengan sekian kali berzina. Na'udzubillah min dzalik. Sengih-sengih makan zina. Itu ancaman bagi wanita yang berharum-haruman di muka orang lain. Jadi sebenarnya harum-haruman itu adalah untuk suaminya, ya, bukan untuk orang lain. Itu tepatnya perbedaan wanita dulu dengan wanita sekarang. Kalau wanita dulu berhias untuk suami, ya, maka suaminya betah di rumah. Tapi kalau sekarang wanita suka harum-harum berhias keluar, maka suaminya sering keluar. Nah, itu kan. Kenapa? Karena wanitanya berhias keluar. Sebaliknya, malahan dulu kalau berhias itu di dalam pakaiannya, tondang, sengkang, gelang, kan dalam pakaiannya tempatnya, bukan untuk orang, jadi untuk dirinya, untuk suaminya. Sehingga diperingati dalam Al-Quran, wala tadribna bi khumurihinna, bi zinatihinna. Al-Quran, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan wanita itu sering memukul-mukul kakinya, caranya jalan gronsek-gronsek iman, entah lampak adik satu tahu berdui perhiasan di kakinya ataupun di tangannya, biar hanya suaminya yang tahu. Kalau orang tidak, ya. Jadi wala yadribna bi arjulihinna, jangan dia pukul-pukulkan kakinya di atas bumi waktu saya lampak kan. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, untuk diketahui yang disembunyikan perhiasan yang ada dalam bajunya. Karena lehernya tempat apa? Gelang, tondang untuk di dalam pakaian itu. Lagi kerionnya kan di dalam jilbab. Terus tangannya gelang di tangan, gelang di kaki, tertutup semua. Lamun di peretak dia menggeroseng. Nah itu, sehingga dilarang secara khusus di dalam Al-Quran kan, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jadi sebenarnya hiasan untuk suami. Tapi prakteknya sekarang di mana-mana dengan dia milik sogol pun berhias, dia milik kerja semua jalan tak letup merelang. Nah itu, makanya dia wanita-wanita lemak berhias untuk suami, jangan untuk orang lain. Semua yang dikatakan tadi, baik Imam Syafi'i ataupun istrinya, itu semuanya adalah atau orang sesuai dengan hadis. Tapi istrinya menjawab Imam Syafi'i itu karena praktiknya dan dari sendirinya, bukan dari hadis. Tapi pintar juga istrinya, buat syair juga kan. Dan apa terkadang minum air doang dia biasa air. Ini yang bahasa B, yang membaca air, biasa air di. Hah? Telang ilmu di bahasa air. Sarkawi mana masih? Ini kita biasa air. Itu dama ni dah. Telang ilmu dia. Di pala kan dah.
Tajah apa? Iya, palang nu. Nani ara yang mana palang dewi. Aku nani lalu kita apa? Milu lalu nulis. Pen tu kan saya dia. Untuk milu dia milih sogol. Mari kita hitung-hitung. Masih bisa itu Sabtu dekat puasa, tapi kalau kelihatan bulan pada hari Jumat kita puasa. Tentu kelihatan bulan pada teman hitungan Sabtu. Tapi menurut kita kalau kelihatan bulan pada ini maka akan kita puasa Jumat gitu kan. Nah, kali kalender ini aja Sabtu gitu kan. Kita pakai hisab yang kelihatan bulan. Tidak kelihatan bulan. Ikmal salasin itu ya. Kan baru nih ngelanyat-lanyat rasa lain. Wa minha ya betul pas anta tawadha li ikhwanika ila akhirih wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina wa qina adzabannar.